kepala daerah Pilkada membuat kejutan dunia politik tanah air. Putusan MK soal ambang batas suara, pengusungan calon kepala daerah dan soal batas usia calon kepala daerah disebut bakal mengubah kontestasi Pilkada. Kita simak laporan khas redaksi. Putusan Mahkamah Konstitusi atas sejumlah permohonan terkait Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada Selasa 20 Agustus membuat mesin politik di tanah air berputar kencang. Di antara putusan MK yang cukup mengejutkan adalah soal syarat ambang batas suara partai politik dalam pencalonan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik dari hasil pileg legislatif daerah dengan setidaknya 20 kursi di pemilu legislatif 2024. Putusan ini merupakan hasil permohonan yang diajukan oleh dua partai politik, yakni Partai Buruh dan Partai Gelora. Selain soal ambang batas, Mahkamah Konstitusi juga memutus permohonan soal batas usia calon kepala daerah. Dalam putusannya, MK menolak permohonan perubahan syarat usia minimal calon kepala daerah dan juga waktu penetapannya. Ini artinya batas usia calon kepala daerah tingkat provinsi tidak berubah, yakni berusia 30 tahun saat calon didaftarkan. Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Lalu, apa dampak putusan MK ini terhadap kontestasi pemilihan kepala daerah? Dampak putusan MK soal ambang batas suara syarat pencalonan membuat sejumlah partai politik bisa mengajukan calon kepala daerah tanpa harus masuk ke dalam koalisi. Seperti di Jakarta, jika sebelumnya PDI Perjuangan tidak bisa mengusung calon kepala daerah, kini dengan ambang batas yang baru, PDI Perjuangan bisa mengusung calon kepala daerah sendiri. Putusan MK ini pun menjadi peluang Anies Baswedan atau Ahok bisa diusung oleh PDI Perjuangan tanpa harus mencari kawan koalisi. Ya, justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut ini mencerminkan ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibu kota membuat calon tunggal itu nanti tidak dimungkinkan lagi, dan kami mengucapkan terima kasih suara rakyat didengarkan dan PDI Perjuangan akan semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa ya mengajukan calon sendiri di Jakarta. Kita sambut dengan tepuk tangan dong. Selain Pilkada Jakarta, putusan MK soal Pilkada juga berdampak pada kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Wacana Koalisi Indonesia Maju Kim Plus yang disebut bakal mengusung Komjen Polisi Ahmad Lutfi bersanding dengan putra bungsu Jokowi, yakni Kaisang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah bakal kandas. Kaisang tidak bisa dicalonkan karena belum cukup umur 30 tahun saat penetapan calon. Pengamat hukum pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini menyebut, putusan MK ini harus berlaku pada Pilkada 2024. Titi mencontohkan, putusan MK ini sama persis dengan putusan soal perubahan syarat usia Capres-Cawapres pada Pilpres 2024 yang saat itu bisa langsung berlaku. Persis sekali. Jadi jangan sampai kemudian kita memperlakukan politik tebang pilih ya terkait dengan putusan ini, apalagi putusan ini orientasinya bukan orang. Putusan ini akan bermanfaat bagi semua pihak partai politik yang punya suara sesuai dengan persentase yang ada di putusan MK. Bukan hanya untuk DKI, untuk Banten, untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, semuanya. Usai putusan MK, Komisi Pemilihan Umum KPU langsung merespon. Dalam konferensi pers pada Rabu sore, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan KPU akan mempelajari putusan MK dan akan berkonsultasi kepada DPR dan pemerintah untuk selanjutnya melakukan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang mengatur tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Tim Liputan CNN Indonesia.